Baik Bapak Ibu, kami menyapa setiap kita selamat malam. Salam untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Baik yang ada di Bali G, di Lintong Niuta, dan di mana saja yang bisa tergabung dengan kami. Salam, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat mengikuti ibadah pada malam hari ini dari tempat kita masing-masing. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini boleh sampai kepada setiap saudara dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita masih ada dalam tema mengejar perkenanan Tuhan. Mengejar perkenanan Tuhan. Mengejar perkenanan Tuhan. Ya, kita akan perhatikan bersama-sama pada malam hari ini saudaraku. Namun saya mengajak kita dulu berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati firman Tuhan yang pada malam hari ini kami akan dengarkan. Biarlah kebenaran firman boleh sampai. Tidak ada halangan, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Tuhan mengurapi saluran internet dan semua peralatan yang kami gunakan dalam nama Yesus. Semuanya terberkati pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kami mau menyampaikan kepada setiap kita bahwa bagaimana caranya kita mengalami pertolongan Tuhan, doa kita dikabulkan, dan kita akan mengalami penyelamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama malam ini yang sudah saya sampaikan berulang-ulang kepada kita adalah mari kita mengejar perkenanan akan Tuhan. Mari kita mengejar perkenanan akan Tuhan. Pada Selasa malam saya sudah menyampaikan kepada kita bagaimana Ester. Dia dibuat oleh Mordekai serba salah. Kalau ia menghadap raja untuk dapat memohonkan supaya bangsa Yahudi jangan dibinasakan, maka saudaraku itu berarti ia siap mati. Karena undang-undang yang berlaku adalah kalau ada orang yang datang menghadap raja tanpa diundang, maka itu berarti ia siap mati. Itulah saudaraku undang-undang yang berlaku pada waktu itu. Nah, saudara, kalau Laila yang merawat, memelihara ya Ester sampai ia menjadi Ratu Ahasiweros. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita, tetapi Alkitab mencatat ketika Ester mengambil keputusan ya untuk menghadap raja, maka Alkitab berkata ketika raja melihat Ester dan raja berkenan kepadanya, yang terjadi adalah, perhatikan baik-baik, yang terjadi adalah Ester nyawanya tertolong. Ester nyawanya terselamatkan. Ia tidak jadi dihukum. Ia tidak jadi saudaraku dianggap sebagai orang yang melanggar undang-undang. Nah saudaraku, kita baca dulu Ester pasal 5 ayat yang pertama supaya kita bisa melanjutkan. Dan pada malam ini biarlah kita berjuang bagaimana kita bisa mengejar perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita
sehari-hari. Nah, perhatikan Bapak Ibu, Ester 5 ayat 1 dan 2. Saya baca dulu. Perhatikan baik-baik. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tetapi di depan istana raja, raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ayat 2, ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya undang-undang berlaku adalah kalau ada orang siapapun dia termasuk Ratu Ester, undang-undang itu berlaku juga untuk Ratu Ester. Seandainya dia menghadap raja tanpa dipanggil, maka saya mau katakan kepada kita, undang-undang mengatakan dia akan dihukum mati. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Ester selamat? Kenapa nyawa Ester tertolong? Saya mau sampaikan, kita perhatikan ayat yang kedua. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Saudara, siapa raja kita? Raja kita adalah Tuhan Yesus. Dialah raja yang bersemayam di atas tatanya di dalam kerajaan sorga. Ya, kita melihat Bapak Ibu bahwa kalau Ester berkenan kepada raja pada waktu ia menghadap, kita lihat berkatnya. Tongkat emas diulurkan kepadanya. Itu adalah isyarat bahwa Ester tidak dihukum mati. Bahwa Ester dia selamat, saudaraku. Tertolong nyawanya. Pertanyaannya, kenapa Ester tertolong nyawanya? Kenapa Ester berkenan kepada raja? Jawabannya ialah karena Ester telah mengejar perkenanan Tuhan. Telah mengejar pribadi Tuhan. Tuhanlah raja di atas segala raja. Saya mau pastikan kepada setiap kita, kapan saudara Ester mengejar perkenanan akan Tuhan? Sebelum ia menghadap raja, ia sudah menyerukan kepada Mordekai agar seluruh bangsa Yahudi mereka mengadakan puasa 3 hari 3 malam. Dan Ester sendiri bersama dengan dayang-dayangnya juga mereka berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu, apa sih artinya puasa? Puasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengandung arti adalah mengadakan hari merendahkan diri. Mengadakan hari merendahkan diri. Mengadakan hari pertobatan. Itulah yang dilakukan Ester bersama dengan bangsa Yahudi. Mereka mengadakan hari merendahkan diri. Mereka mengadakan hari pertobatan. Saat berpuasa itu, bagi orang Yahudi, itu bukan main-main Bapak Ibu.
saat mereka melakukan puasa, itu saudara, mereka berkabung. Bahkan saudaraku, mereka duduk di abu. Bahkan sebagian mereka, saking mereka mengadakan hari merendahkan diri, mereka ambil abu dan mereka taruh di kepala mereka. Itu adalah hari berduka bagi mereka. Karena kenapa saudara? Karena mereka telah membuat Tuhan seakan-akan murka karena dosa. Dan sekarang saudara, saat mereka menghadap Tuhan, mereka berkabung, mereka menyesal, mereka bertobat, mereka merendahkan diri, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Itulah pengertian puasa bagi orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan? Yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita merendahkan diri. Ketika kita melakukan hari pertobatan. Sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka doa sungguh-sungguh berkenan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Kita mengejar bagaimana, cari akal bagaimana supaya nyawa kita tertolong. Tetapi kita lupa mengadakan hari merendahkan sungguh-sungguh. Lewat mengadakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari perkabungan, ada penyesalan yang dilakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat orang-orang Yahudi bersama dengan Ester dan dayang-dayangnya melakukan hal itu, Tuhan berkenan. Gambarannya raja berkenan. Apapun yang dilakukan Ester, sekalipun berlawanan dengan peraturan di negeri itu. Tapi kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan sanggup menyelamatkan nyawa Ester dan bangsa Yahudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan kepada kita, yang perlu kita cari itu adalah bagaimana hidup kita semakin dan semakin dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita melihat banyak juga orang berpuasa. Tapi saudaraku, tidak mengadakan hari pertobatan. Tidak mengadakan hari merendahkan diri. Malah saudaraku, mereka berkelahi, mereka merusak orang lain. Ya, hanya karena mereka tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menahan diri. Melihat orang makan, mereka marah. Melihat orang buka kedai nasi, mereka marah. Padahal yang berpuasa kan bukan orang lain, yang berpuasa adalah dirinya. Kalau dirinya yang berpuasa, seharusnya dia harus menguasai diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kalau puasa, masa anak-anak kita kecil, ya kita misalnya mamanya menyuapi mereka makan. Dan puasa ya puasa tetap. Kita tidak ada hak memaksakan orang lain menuruti keinginan kita. Kita justru waktu puasa itu yang kita lakukan adalah merendahkan diri, bertobat, menguasai diri, ya, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah puasa. Bukan saudaraku yang dikasihi Tuhan malah merusak milik orang, merusak usaha orang, merusak saudaraku yang dikasihi Tuhan yang baik. Bukan, itu bukan puasa. Ya, puasa itu adalah mengadakan hari merendahkan diri. Puasa itu
adalah mengadakan hari penguasaan diri, menahan diri, dan pertobatan. Itulah puasa. Jadi ketika itu dikerjakan oleh seorang yang bernama Ester, bersama dengan dayang-dayangnya, bersama dengan bangsa Yahudi yang dipimpin oleh Mordekai, maka pada saat mereka merendahkan diri dalam puasa itu, pada saat mereka bertobat dalam puasa itu, Tuhan berkenan. Itu makanya Raja Mordekai dijamah oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan, maka Raja Ahasweros dia tidak bisa buat apa-apa. Yang ia lakukan adalah melakukan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hatinya. Dan Alkitab mencatat Raja ikut berkenan kepada kehadiran Ester. Siapa yang menolong Raja? Tuhan. Siapa yang siapa yang menolong Ester? Tuhan. Siapa yang menyelamatkan nyawanya Ester? Ya Tuhan. Tuhan menjamah Raja supaya dia tidak menghukum Ester. Itu yang dilakukan, itu yang dikerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun dan siapapun yang mengancam saudara, kalau Tuhan tidak kehendaki, maka saudara tidak akan mungkin bisa dijamah atau disentuh. Sama seperti yang dilakukan oleh Ester ini, sebenarnya dia sudah melawan peraturan, dia sudah melawan undang-undang yang berlaku dalam kerajaan itu. Tapi karena dia sudah mengejar perkenanan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang bertindak menjamah raja pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Raja yang mengulurkan tongkat emas kepada Ester, itu adalah isyarat bahwa nyawanya diselamatkan. Nyawanya tertolong. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita bahwa ketika hidup seseorang berkenan kepada Tuhan, maka hidupnya akan ditolong oleh Tuhan. Doanya akan didengar oleh Tuhan. Mari saudaraku, mari kita lakukan hari di mana kita mengejar perkenanan Tuhan. Karena saya rasa di hari-hari di mana keadaan kurang baik, situasi tidak mendukung, pada hari-hari COVID-19 ini, saudaraku mungkin tidak berjalan baik, usaha kita tidak berjalan baik, ekonomi kita tidak berjalan dengan baik, pekerjaan kita tidak berjalan dengan baik, hari-hari yang kita lalui, mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan tidak seperti biasanya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, itu yang dialami Ester. Dia juga penuh ketakutan Bapak Ibu. Dan kalau yang melakukan pasti nyawanya akan terancam. Tapi ketika mereka mengejar perkenanan Tuhan, ketika mereka mengadakan hari merendahkan diri, ketika mereka mengadakan hari pertobatan, saat itu Tuhan berkenan. Dan walaupun ada ancaman, kalau Tuhan sudah berkenan, maka Tuhan menyelamatkan nyawa Ester. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita pada kesempatan ini. Dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Mungkin saudara terancam. Pekerjaan saudara mulai terancam. Usaha saudara mulai terancam. Ekonomi saudara mulai terancam. Rumah tangga saudara terancam. Ribut, kacau balau, dan sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan takut. Kita hanya lakukan saja hari merendahkan diri. Hari
Tuhan tersentuh, sampai Tuhan berkenan. Dan jangan ulangi lagi hidup dalam perkenanan Tuhan. Maka apapun yang saudara takutkan tidak seharusnya menjadi kenyataan. Karena ada Tuhan yang sanggup menolong setiap saudara. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hidup. Yang berkuasa atas langit dan bumi, laut beserta isinya. Dia memiliki kunci kerajaan sorga. Bahkan dia juga memegang kunci jurang maut. Ia yang memiliki kuasa. Sebelum ia terangkat ke sorga, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita harus memberitakan Injil. Karena kuasa ada di dalam tangan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kuasa baik di sorga maupun di bumi ada di dalam tangan Yesus yang kita sembah, yang kita percayai sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Inilah yang dilakukan Ester, Bapak Ibu. Hari merendahkan diri, mengejar hari perkenanan akan Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang lahir dari hati yang paling dalam. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, memang kalau kita mau mengejar perkenanan, kita harus menanggalkan kesombongan kita. Kita harus tanggalkan kehebatan kita. Ya, itu kalau kita mau mengejar hari perkenanan akan Tuhan. Ya, penyesalan harus dimulai dari hati yang paling dalam. Ya, kalau asal-asalan Tuhan tahu karena Tuhan melihat hati kita. Jadi kita mengadakan hari pertobatan, hari merendahkan diri, hari mengejar perkenanan akan Tuhan, menahan diri dari semua apa yang berkaitan dengan kebutuhan daging, termasuk keinginan mata, termasuk kepuasan daging, makan, minum, dan sebagainya. Dan kita hanya berpusat mengejar pribadi Tuhan. Maka pada saat Tuhan itu berkenan, saudaraku, musuh sebesar apapun, ancaman terhadap nyawamu bagaimanapun, sepertinya tidak mungkin masuk di akal. Engkau bisa tertolong. Tapi kalau Tuhan sudah berkenan, Alkitab mencatat, aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan menolong engkau. Dan aku akan mendengarkan seruan doamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan lagi ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan ayat 3. Ya, ayat yang ketiga. Kita perhatikan Bapak Ibu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan sudah berkenan, bukan hanya nyawa kita diselamatkan. Tapi apa yang menjadi permintaanmu? Supaya rumah tanggamu pulih? Apa yang menjadi permintaanmu? Supaya ekonomimu pulih? Apa yang menjadi permintaan? Supaya jalanmu lancar-lancar saja? Apa yang menjadi permintaanmu? Supaya pekerjaanmu dipulihkan? Supaya usahamu dipulihkan? Supaya jabatanmu dipulihkan? Apa yang menjadi permintaan? Alkitab mencatat, kalau Tuhan sudah berkenan. Nah ini dia, kalau Tuhan sudah berkenan. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah berkenan, kata Alkitab, jangankan nyawa kita dibela oleh Tuhan. Ya, apapun yang kau minta. Bahkan raja mengatakan, sekalipun engkau meminta setengah dari kerajaan ini, akan diberikan kepada. Sebenarnya, apakah Raja Ahasiweros yang melakukan itu? Bukan. Tuhan yang melakukan itu. Tuhan yang menjamah Raja Ahasiweros. Tuhan yang mengerjakan itu dalam diri raja itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan kejar hanya perkenanan manusia. Tapi kejar
Ya, apa yang menjadi perkenanan di hati Tuhan? Karena kalau Tuhan sudah berkenan, ia bisa jamah raja sekalipun ia bisa jamah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah raja di atas segala raja, penguasa di sorga, penguasa di bumi. Bahkan dia punya kuasa dan kendali dalam jurang maut. Ia yang mengatur semuanya. Ia yang menentukan, ia yang memutuskan, ia yang memegang kendali. Jadi yang perlu kita cari itu adalah perkenanan Tuhan. Kalau raja berkata kau akan mati, tapi kalau Tuhan sudah berkenan, tidak akan mati. Karena Tuhan yang memegang kendali. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Mari kita mengejar apa yang menyukakan di hati Tuhan. Sebab dia yang memegang kendali. Ia bisa jamah orang-orang. Ia bisa jamah hati raja. Ia bisa jamah siapapun. Ia bisa memulihkan keadaan saudara. Ia bisa menjamah pelanggan-pelanggan saudara. Jangan takut. Carilah apa yang berkenan di hati Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah berkenan kehidupan kita, apapun yang saudara takutkan tidak akan menjadi kenyataan. Apapun yang saudara khawatirkan, cemaskan, tidak akan menjadi kenyataan. Kalau sudah Tuhan berkenan, ia siap memulihkan keadaan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nah saudara, mungkin firman Tuhannya tetap ditampilkan saja biar aja di situ. Haleluya. Nggak usah biar aja di situ. Biar dibaca. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan, ya. Kita perhatikan dengan baik. Nah, kita lihat, saudara. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esta? Dan apa keinginanmu? Apa keinginanmu kalau Tuhan sudah berkenan? Apa keinginanmu? Usahamu makin maju? Pekerjaanmu makin baik? Ekonomimu makin membaik? Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Itu tidak pernah diucapkan raja sebelumnya. Itu tidak pernah singgah di pikiran raja sebelumnya. Itu kapan terjadi? Saat bangsa Yahudi, saat Ester mengadakan hari merendahkan diri, saat Ester mereka bertobat di hadapan Tuhan, saat Ester tidak peduli lagi akan kesehatannya, tidak peduli lagi akan dirinya, dia tidak makan, tidak minum, seorang ratu Bapak Ibu. Seorang ratu. 3 hari 3 malam dia tidak makan, tidak minum. Saudara tahu apa yang terjadi? Tapi dampaknya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Ya, kalau tidak makan, tidak minum hanya 3 hari 3 malam. Tapi berkat yang akan didapat dari semuanya itu. Raja mengatakan, bahkan setengah dari kerajaan ini sekalipun akan diberikan kepadamu. Dampaknya. Nah, kadang-kadang kita takut kurus, kita takut ini, kita tidak takut itu, kita takut begini, kita takut orang berpuasa. Saya mau katakan, adakan hari merendahkan diri, adakan hari mengejar perkenanan Tuhan, adakan hari pertobatan. Buatlah Tuhan berkenan, karena pertobatan yang kita lakukan yang lahir dari hati yang dalam. Mari kita kejar perkenanan akan Tuhan Bapak Ibu, ya, supaya kehidupan kita berkenan dan kita akan melihat nyawa kita tertolong, doa kita akan dikabulkan, keadaan kita akan dipulihkan. Ya, kalau kita melihat saudaraku pada ayat yang ke 7 ya, ayat 6. Mari kita perhatikan ayat 6 ya. Ayat yang ke-6 kita perhatikan ayat 6. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. 2 kali loh Bapak Ibu. Ini raja bukan main-main. Karena yang menjamah dia adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan sudah berkenan. Jadi saudaraku,
Adakah orang-orang yang mungkin mengancam kehidupan saudara? Saudara tinggal mengejar perkenanan akan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berkenan akan hidup saudara, maka ia bisa menjamah semua orang tersebut. Nyawa Ester tertolong, bahkan berkat disediakan untuk Ester. Apapun yang menjadi permintaan. Jangankan permintaan emas perak, setengah dari kerajaan ini akan diberikan. Bayangkan saudaraku, kalau seorang pemimpin negara, setengah dari negara ini akan diberikan kepadamu. Wah, betapa luasnya saudara. Ya, itulah berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi mari kita mengejar perkenanan akan Tuhan. Ayat 7, kita perhatikan. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan apa yang dikehendaki raja. Saudaraku, ternyata Ester tidak menginginkan akan harta. Tidak menginginkan akan setengah kerajaan yang ditawarkan oleh raja kepadanya. Tapi ia hanya memiliki satu kerinduan, agar bangsanya diselamatkan, agar nyawanya diselamatkan dari ancaman pembunuhan oleh rancangan yang dilakukan oleh Haman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harga nyawa lebih penting dari setengah kerajaan sekalipun. Nyawa manusia lebih berharga bagi Ester. Nyawa bangsanya lebih bernilai. Nyawa bangsanya lebih berharga di mata Ester dibanding dengan setengah dari kerajaan yang akan dihadiahkan raja kepadanya apabila ia memintanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan hari-hari ini menjelang kedatangannya kali yang kedua adalah nyawa yang harus diselamatkan. Jiwa-jiwa yang masih berada di jalan kebinasaan. Jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Jiwa-jiwa yang masih terbelenggu. Jiwa-jiwa yang masih terikat. Tuhan mati untuk mereka. Dan dia berteriak, di manakah anak-anakku? Apakah mereka terbeban? Ester tidak peduli tawaran raja. Setengah dari kerajaan sekalipun. Ia tidak peduli, yang ia inginkan adalah nyawa bangsanya tertolong. Nyawa bangsanya terselamatkan. Itu yang ia pedulikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita renungkan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah selamatkan saya. Tuhan sudah selamatkan saudara. Dan hari kedatangannya makin dan semakin dekat. Apakah kita sudah memiliki hati Tuhan? Satu jiwa pun Tuhan tidak ingin binasa. Apakah kita sudah menjangkau jiwa-jiwa agar dapat diselamatkan? Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih, mari saudaraku, mungkin waktunya kita mengadakan hari merendahkan diri agar jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Saya yakin, saya percaya bahwa inilah yang diinginkan Tuhan. Inilah hati Tuhan yang harus kita miliki. Yaitu agar jiwa-jiwa boleh diselamatkan lebih banyak dan sebanyak-banyaknya. Karena Tuhan katakan saudaraku, jangankan satu kota, jangankan satu kampung, jangankan satu bangsa, satu jiwa pun Tuhan tidak inginkan binasa. Dan kalau ada di dalam hati kita seperti itu, maka engkau sedang memiliki hati Tuhan yang menginginkan jiwa semua harus diselamatkan.
Itu makanya pada kesempatan di hari kemurahan ini, Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan. Kita bisa rekam video, kita bisa kirimkan, kita bisa siaran langsung, kita bisa bagikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tidak tahu. Tetapi Tuhan bekerja melalui itu semuanya. Apalagi kalau hati betul-betul terbeban. Apalagi kalau hatimu berdoa agar jiwa Tuhan sebelum ini terkirim, Tuhan berkati jari-jariku ini. Agar jiwa-jiwa Tuhan boleh terselamatkan melalui ini. Ketika saya bagikan, ketika kita bagikan kepada orang lain, mari kita terlibat dalam memenuhi amanat agung. Mari kita terlibat di dalam memenuhi, menggenapi Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada semua bangsa, segala bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan lebih gampang kita memberitakan Injil di zaman sekarang ini. Karena peralatan Tuhan sudah siapkan untuk kita bisa pakai, saudara. Ya, hanya kerelaan saja, hanya kemauan saja. Saudara punya, saudara tinggal bagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Tiap hari, tiap waktu. Dan saat ini saudaraku, kita akan terus memberitakan Injil. Ya, setiap pagi kita akan mengadakan siaran langsung renungan-renungan pagi. Khusus kita memberitakan Yesus. Karena kita mau menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Belum mengakui Yesus adalah Tuhan. Mari kita terbeban. Mari kita melibatkan diri. Mari berikan hidup saudara. Pakai jari-jari saudara. Untuk menuliskan hal-hal yang berguna bagi banyak orang. Mari gunakan jari-jari saudara untuk membagikan berita-berita Injil yang kita sampaikan melalui baik FB, saudara lihat baik di YouTube dan sebagainya. Saudaraku, mari kita bagikan. Linknya silakan bagikan di Instagram, di mana saja. Semuanya adalah demi keterbebanan kita menggenapi amanat agung. Dan Matius 24 ayat yang ke-14. Injil ini, Injil kerajaan harus diberitakan kepada semua bangsa menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di ayat 8, ya, jikalau hamba mendapat kasih raja. Hanya satu aja permintaan Ester. Silakan datang ke perjamuan yang akan kuadakan. Ester menginginkan Haman hadir di sana. Dan bersama-sama dengan raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan apa yang terjadi ketika dalam pesta itu, pertemuan itu, Ester menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya. Memohonkan agar raja berbelas kasihan agar nyawa mereka diselamatkan dari ancaman kematian yang dirancang oleh seorang bernama Haman. Saudara, kita lihat bahwa Ester selamat oleh karena hari merendahkan diri. Sekarang kita lihat Mordekai. Mari kita perhatikan Mordekai. Kita sudah lihat Ester, sekarang kita melihat Mordekai. Ester pasal 3 ayat yang kedua, dan nanti Bapak Ibu terus baca ya sampai ayat yang ke-11 dan seterusnya. Tapi perhatikan, saya mulai dari ayat 2. Saya mulai dari ayat 2. Ester pasal 3 ayat 2. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman.
Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Ayat 4, setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ayat 6, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasweros. Ayat yang ke-8, saudara, kita perhatikan ayat 8. Ayat 8, maka sembah Haman kepada Raja Ahasweros. Ada satu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak seluruh 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Ayat 10, perhatikan baik-baik. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Ayat 11, kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu, untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Saudara, ini luar biasa. Ancaman Haman terhadap bangsa Yahudi ini bukan ringan dan ini tidak main-main. Ini ancaman serius, Bapak Ibu. Dan saya mau beritahukan kepada setiap kita bahwa ketika Haman menerima kebebasan untuk melakukan sesuka hatinya apa saja yang ia inginkan terhadap musuhnya itu bangsa Yahudi. Dimulai tadi dari Mordekai. Saudara, kenapa ia bebas melakukannya? Karena raja langsung menyerahkan cincin meterainya kepada Haman. Artinya peraturan itu suka-sukanya dibuat, isi surat itu suka-sukanya dibuat. Pokoknya saudaraku yang dikasih Tuhan, merdeka betul Haman untuk melakukan apa yang ia mau terhadap bangsa Yahudi pada waktu itu. Karena meterai raja, cincin meterai raja ada di dalam tangan daripada Haman. Dan raja sudah memerintahkan kepadanya, suka-sukamu. Mengenai perak itu terserah kau. Dan mengenai bangsa yang Yahudi, bangsa yang kau bilang itu terserah kau. Gak ada masalah, silakan. Dan ini saudaraku begitu leluasanya, begitu merdekanya Haman melakukan dengan sesuka hatinya apa yang ia inginkan terhadap bangsa Yahudi itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan saudara, mungkin orang suka-suka kepada saudara, suka-sukanya terhadap saudara. Tapi saya mau katakan saudara, silakan. Kalau Tuhan sudah berkenan, saya katakan kepadamu, engkau tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengejar perkenanan Tuhan. Itu yang paling penting. Tapi kalau Tuhan sudah tidak berkenan kepada kita, mau bilang apa saudara? Orang baik pun bisa jadi musuh. Pekerjaan baik pun bisa hancur. Ekonomi baik pun bisa hancur. Usaha bagus pun bisa hancur. Kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, saudara,
Lihat saja apa yang akan terjadi. Semuanya terbalik Bapak Ibu. Mari kita lihat saja, kita melihat Ester pasal yang ke-6. Ester pasal yang ke-6. Ya. Ester pasal yang ke-6. Mari kita lihat ayat pertama. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apa yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ayat 4. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itu Haman. Ia berdiri di pelataran, maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Itu saudaraku. Coba saudara renungkan baik-baik dan catat garis bawahi. Kata raja berkenan. Raja berkenan. Jadi saudara, yang bisa menyelamatkan Ester adalah ketika raja berkenan. Yang menyelamatkan juga Mordekai dari tiang gantungan yang dirancang oleh Haman adalah perkenanan. Perhatikan baik-baik saudara. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih besar daripada aku? Ini kesombongan Bapak Ibu ya. Dia pikir dia yang akan dihormati raja. Tapi kita melihat, oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Ayat 8, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang raja, orang yang raja berkenan menghormatinya. Saudara, kenapa ia mengusulkan usul yang maha luar biasa itu? Karena ia berpikir kepada siapa lagi raja mau melakukan ini kalau bukan untuk saya. Jadi itu yang ada di kepala Haman itu, yang ada di dalam pikirannya itu adalah dia yang akan dihormati raja. Dia yang akan diperlakukan, maka dia kasih saudaraku saran yang begitu besar. Dia harus diarak, dia harus diberi pakaian kerajaan, dia harus mengenakan kuda yang biasa dinaiki raja, dan dia harus diteriakan dielu-elukan saat dia saudara diarak ya. Ini semua saudaraku yang memberi usul adalah Haman, karena ia berpikir itu akan dilakukan raja buat dia. Jadi dia kasih usul yang enak-enak untuk dia. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, terbalik keadaan. Justru yang berkenan kepada raja bukan Haman. Yang berkenan kepada raja adalah Mordekai. Maka raja berkata pada ayat 10. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu.
Dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Luar biasa, Bapak Ibu. Ternyata usul Haman bukan untuk dirinya, tapi untuk Mordekai yang ia mau sulakan di tiang gantungan. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Perkenanan. Maka saya mau katakan kepada kita, apa yang harus kulakukan, kata raja, kepada orang yang berkenan menghormatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa raja seakan-akan menolong Mordekai dari ancaman seorang bernama Haman? Kenapa? Itu adalah karena Tuhan telah berkenan dan ia menjamah Haman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Bapak Ibu, ini menarik ceritanya ini. Sangat luar biasa. Ayat 1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Saudara, ini menarik loh. Dulu-dulu ini sudah berlalu, saudara. Sebenarnya ini tinggal catatan. Catatan sejarah yang pernah terjadi. Yang pernah di mana Mordekai menyelamatkan raja. Dan pada waktu itu saudara, sekian lama catatan itu saudara tidak pernah diingat. Perbuatan Mordekai itu yang menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan. Dua orang itu yang berikhtiar membunuh raja. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan, gak ada yang tahu. Dan tidak ada satupun penghargaan yang pernah diterima oleh Mordekai. Itu pencatatan itu saudara tinggal ya sebagai sejarah. Tapi kita gak tahu Bapak Ibu. Pada waktu orang-orang Yahudi, pada waktu semua bangsa Yahudi, pada waktu Mordekai mengadakan hari merendahkan diri, pada waktu Mordekai mengadakan hari pertobatan, memohon belas kasihan Tuhan, kok tiba-tiba saja Tuhan saudaraku menjamah raja. Dia gelisah pada malam itu, dia tidak bisa tidur. Kenapa? Harus malam itu. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ya Haman sedang merencanakan mau membunuh, menggantung menggantung di tiang gantungan Mordekai. Itu dilakukan Haman. Jadi ketika Tuhan sudah berkenan, maka dia buat raja gelisah. Tiba-tiba dalam pikiran raja itu yang tidak pernah muncul, kok tiba-tiba muncul? Coba dulu ambil catatan-catatan sejarah. Ayo cari di perpustakaan. Dan ketika mereka mencari, mereka menemukan di situ seorang bernama Haman pernah menyelamatkan raja dari ikhtiar rencana pembunuhan. Siapa yang buat itu saudaraku? Bisa tiba-tiba raja, bisa tiba-tiba menemukan itu, bisa tiba-tiba ingat Tuhan. Kenapa Tuhan tiba-tiba berkenan? Karena saudaraku, Mordekai bersama dengan bangsa Yahudi, Esther bersama dengan dayang-dayang. Mereka sudah merendahkan diri dalam pertobatan lewat doa dan puasa. Dan saya mau sampaikan kepada kita, Bapak Ibu, malam ini, engkau bisa tertolong. Carilah perkenanan Tuhan.
Dan apa yang terjadi di ayat 10 kalau saudara baca. Pasal 10. Pasal 7 ayat 10. Pasal 7 ayat 10. Pasal 7 ayat 10. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Saudara perhatikan itu. Apa yang menyelamatkan Haman? Apa yang menyelamatkan Mordekai? Kenapa terjadi kebalikan? Haman menyiapkan tiang gantungan untuk disulamnya di sana. Digantungnya di sana. Seorang bernama Mordekai musuh. Tapi kenapa terjadi kebalikan? Kenapa justru Haman yang disulakan? Karena Tuhan telah berkenan kepada Mordekai, Ester, dan bangsa Yahudi. Saat kapan? Saat mereka merendahkan diri dalam pertobatan lewat doa dan puasa. Maka tiba-tiba saja Mordekai diingat oleh Tuhan melalui Raja Ahasuerus. Tiba-tiba saja sejarah itu diungkap. Disuruh baca oleh raja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya musuh yang membuat tiang gantungan itu. Justru dia disulakan di sana. Digantung di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada kita. Malam ini engkau bisa ditolong. Malam ini engkau bisa diselamatkan. Malam ini engkau bisa dipulihkan. Malam ini doamu bisa dikabulkan. Adakan hari merendahkan diri. Cari wajah Tuhan. Di hari-hari kesulitan ini, mari kita cari perkenanan Tuhan. Adakan hari merendahkan diri. Pertobatan yang benar. Maka Tuhan akan berkenan. Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan lanjutkan hari Selasa depan dan hari Kamis. Dan Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak Ibu, saya rindu saudara melihat kasih Tuhan malam ini menjamah setiap saudara. Haleluya. Mari angkat tangan saudara dan percayalah akan pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau melihat sidang jemaatmu, baik di Bali Gedilintong Nihota, baik dimanapun umatmu yang ada di berbagai tempat yang mengikuti acara ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jamah mereka Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu. Apalagi ketika mereka berkomitmen mengadakan hari merendahkan diri. Mengejar, mencari perkenanan Tuhan. Bapa, jumpai mereka. Bela mereka. Tolong mereka. Selamatkan nyawa mereka. Pulihkan rumah tangga mereka. Pulihkan masa depan mereka. Pulihkan pekerjaan mereka. Pulihkan usaha mereka. Pulihkan ekonomi mereka. Mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Di masa sulit ini. Apalagi tuntutan oleh karena utang. Bapa, hamba berdoa. Tolong mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Biarlah kesaksian-kesaksian yang baru muncul dari kehidupan mereka. Karena mereka melihat keajaiban, pertolongan, kemuliaan Tuhan dicurahkan nyata atas setiap mereka. Apabila mereka sakit, hamba berdoa, sembuhkan mereka. Lakukan keajaiban-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, mujizat itu terjadi. Pintu-pintu yang menghalangi mereka, pintu tembaga, terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa mujizat terjadi. Keajaiban terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah setiap orang yang berharap akan pertolongan Tuhan saat ini juga mengalami pertolongan.
mengalami mujizat Tuhan. Jumpai mereka di tempat yang dekat, di tempat yang jauh, dimanapun mereka berada. Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh lokasi, oleh tempat, oleh tembok apapun. Engkau bisa sampai dimanapun mereka berada, engkau bisa ada di sana. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tolong mereka, pulihkan mereka, jamah mereka. Dan biarlah setiap mereka mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa Tuhan, buat saudara kami Rosmawati Silaban yang mengalami sakit stroke sudah 3 tahun. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa, ulurkanlah tanganmu dan bagimu tidak ada yang mustahil. Bapa, kalau engkau menyembuhkan orang-orang pada zaman dahulu, engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau juga bisa menyembuhkan orang-orang sakit pada saat-saat ini. Di dalam nama Yesus, saat ini mujizat bergerak, menjamah. Uluran tangan Tuhan nyata, menjamah, dapat ia rasakan saat ini. Di dalam nama Yesus, Rosmawati Silaban, bangkitlah di dalam nama Yesus. Alami dan terimalah mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Rasakanlah jamahan tangan Tuhan. Oleh pilur Yesus, penyakitmu disembuhkan saat ini juga. Di dalam nama Yesus, haleluya, roh kehidupan, haleluya, akan membangkitkan dari kelumpuhan. Di dalam nama Yesus, berhembuslah nafas kehidupan untuk membangkitkan, haleluya, kelumpuhan yang tidak berdaya. Stroke, sakit stroke sembuh dalam nama Yesus. Dan sembuh total. Urat-urat sarafnya diperbaiki kembali, peredaran darahnya diperbaiki kembali di dalam nama Yesus. Dibetulkan kembali dalam nama Yesus. Demikian Tuhan, Ibu Samuel, sembuhkan dia sempurna. Sembuhkan dia secara total. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang maha baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di tempat kita masing-masing, mari kita memberikan persembahan kita, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan ibadah ini akan kami tutup dari tempat ini, dan saudara boleh melakukannya di tempat saudara masing-masing, di rumah-rumah jemaat. Dan kami memberitahukan besok pagi kita ada renungan pagi pada pukul 8 pagi. Bapak dan Ibu boleh mengikutinya, yang akan ditayangkan melalui Facebook Lintong Nihuta. Dan itu renungan pagi. Dan kami berharap saudaraku boleh mengikutinya. Dan ibadah kita hari Minggu yang akan diadakan pada pukul 8 pagi dan pada pukul 10.30. Kami berharap kita boleh ikut. Haleluya. Yang di Balige disiarkan melalui FB Tiberias Balige, dan yang di Lintong Nihuta akan disiarkan melalui Facebook Lintong Nihuta. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saudara boleh bagikan dan like dan subscribe juga YouTube kita Tiberias Balige. Demikian kira-kira pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudaraku, kita dari tempat ini kami tutup ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita Bapa Surgawi. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Ulurkan tanganmu dan berkati kami semuanya. Haleluya. Kasih karunia dari Tata Bapa di sorga, anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, itulah tinggal menyertai setiap saudara mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita yang percaya kepadanya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Haleluya. Amin.